Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آخر الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah Allah tidaklah bersumpah dalam Al-Quran kecuali semua sumpah Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan sesuatu yang besar, bahkan pada hal-hal yang sangat sensitif. Allah tidak memberikan sumpah itu kecuali pada hal-hal yang besar. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran dengan sumpah yang sangat banyak. Dan subhanallah, sumpah Allah dalam Al-Quran hampir dikatakan seluruhnya, hampir seluruhnya bersumpah tentang nama waktu, bersumpah tentang makhluk-makhluk yang diciptakannya, yang tidak ada yang mampu menciptakannya kecuali Allah. Maka Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Naik sedikit mataharinya Allah bersumpah wad duha, demi waktu duha. Kemudian ketika di pertengahan di siang harinya wan nahar, dengan waktu siang. Ketika matahari di pertengahan turun wal as, demi waktu asar. Ketika kemudian mataharinya hilang Allah bersumpah wal laili idza yaghsha, demi malam hari ketika dia sudah muncul, sudah menutupi langit, sudah tidak ada lagi cahaya. Maka Allah bersumpah dengan itu. Lagi-lagi tentang waktu Allah bersumpah dengan nama Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah tentang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka Nabi pernah bilang begini, saudaraku. Ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia terlena dengan nikmat itu. Saya kira salah satunya adalah kekayaan. Saya kira salah satunya adalah jabatan. Saya kira salah satunya adalah uang. Tidak, saudara sekalian. Kata Nabi, ni'matan maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak sekali orang terlalai. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Hadis Bukhari. Waktu luang, saudara sekalian. Dan terbukti hari ini orang lebih pilih scroll TikTok yang gak ada ujungnya, saudara sekalian. Demi Allah, saya pernah tanya seorang anak muda di bis, di halte di Jakarta. Saya tanya ketika itu, saya katakan, "Dek, punya TikTok?" "Punya." "Oh, Pak Ustadz ya?" "Iya." "Sudah berapa lama scroll TikTok?" "Dari tadi saya lihat kamu duduk ini di bus Transjakarta, kamu scroll terus." "Iya." "Lagi nggak ada kerjaan, Pak Ustadz?" Subhanallah. Saya tanya, sudah berapa jam scroll? "Kalau nggak ada kerjaan, scroll TikTok, Ustadz." Pak, kalau nggak percaya, tanya anak-anak muda di bawah 20 tahun. Pasti TikTok. Kalau bapak-bapak, Facebook biasanya. Ya, tapi kita di zaman kita Facebook, Pak, nggak punya waktu untuk scroll semua itu, Pak. Lihat anak-anak kita. Kalau materi ini tidak berlaku bagi Anda, berlaku bagi anak Anda. Maka saya tetapkan bagi anak saya, Al-Amin yang tadi azan,
Saya katakan ada jatah screen time nak. Dia boleh lihat layar, ada jamnya, ada harinya. Kalau tidak Pak, habis generasi kita Pak. Dua nikmat yang kita anggap ini remeh, padahal kata Nabi SAW diremehkan dan paling bahaya. Layar game, layar TikTok, layar nonton. Subhanallah. Dan kita biarkan itu, dan kita anggap itu biasa. Maka kenapa pesantren itu menjadi pilihan Pak? Karena at least di pesantren gak boleh pegang handphone. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan materinya. Apalagi bapak-bapak yang punya pekerjaan yang bapak tidak mampu untuk menjaga, bawakan. Masukkan ke pesantren, masukkan ke pondok Pak, agar dia sibuk. Lebih baik Pak dia pakai untuk main bola di pesantrennya, main badminton di pesantrennya. Itu jauh, dan itu sunnah Pak, olahraga. Hadisnya di hadis Bukhari, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah. Maka semua yang mengantarkan pada kekuatan, termasuk olahraga, lari, apapun, itu termasuk bagian dari sunnah kalau diniatkan. Jauh lebih baik daripada anak kita habis waktunya di layar. Pergantian tahun seperti ini, biasanya tahun ajaran baru, biasanya nanti ada kurikulum baru. Tidak akan menggeser apa yang menjadi hari ini dilihat dengan mata kepala kita dengan zaman yang ada. Dan kita mengikuti semua Pak. Kasus-kasus di internet kita baca semua. Padahal kasus orang tidak akan merubah nasib kita. Kasus A selingkuh, kasus B narkoba, kasus C korupsi. Itu semua kita ikuti. Berita, update, bagus. Tapi kalau sudah makan 3 jam, 4 jam, apa yang dicari? Bahkan lupa baca Al-Kahfi di hari Jumat, dan mengatakan saya tidak punya waktu. Padahal bangun tidur dia bisa scroll. Bangun tidur Pak, lihat handphone. Bukannya lihat jam, bangun sholat sunnah, tahajud, witir. Tapi anak sekarang, bahkan orang tuanya, itu lebih baik lihat komen, lihat apa yang kemudian berita di internet hari ini. Dan kita merasa biasa-biasa saja. Ini sudah masuk pada nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak seorang terlalai, kesehatannya dan waktu luangnya. Subhanallah. Maka tidak salah Allah bersumpah semuanya dengan nama waktu. Waktu itu argo Pak, jalan terus. Kalau Bapak misalkan naik ojek atau naik mobil online ya, atau taksi, Bapak bilang saya mau ke Trans Studio misalkan, mall. Tapi kemudian supir ini, driver ini dari Wisma Kala tidak menempuh jalur yang semestinya. Dia justru putar jauh. Padahal dari Wisma Kala gampang saya ke Trans Studio. Lewat Haji Bau masuk terus. Dekat. Tapi dia putar Pak. Kesal gak Anda? Marah gak? Sakit gak hati Anda? Ketika kemudian Anda diberi, Anda memberikan kepercayaan kepada driver itu untuk mengantar Anda yang tadinya jaraknya singkat, lalu kemudian Anda harus dibawa putar-putar sedangkan argonya naik terus. Saya ingat di tahun 2000-an belum ada ojek-ojek online yang pakai aplikasi, jelas harganya. Kadang-kadang ada supir taksi dengan bermacam-macam merek di Makassar dulu. Di Jakarta apalagi. Kalau kita tidak tahu jalan dulu Pak, susah sekali. Makanya dulu mohon maaf sekali, waktu saya masih di pesantren, ada satu brand di Jakarta. Kalau mama saya di Surabaya, di Jakarta ada satu brand, di Makassar ada brand. Disebut nah naik taksi ini kok nak, dia bilang mama saya. Terpercaya tuh supir-supirnya. Karena dulu kita tidak bisa monitor. Dok, ini ada sujud tilawah. Nabi selalu sujud di rakaat pertama hari Jumat. Selalu baca as-sajadah rakaat pertama, al-insan rakaat kedua. Ketika kemudian sujud tilawah, apa setelah itu? Bangun. Setelah bangun apa ayatnya Dok? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Saya lihatkan artinya Pak. Saya diskusi ilmiah sama dokter. Dia dokter, saya ustaz.
Kita pakai diskusi ilmiah, dan dia muslim, dia mau sekali dengar ilmunya. Ayo kita diskusi dok, supaya diambil pertengahan, karena ilmu dokter juga pasti datang dari Allah. Supaya kita sisinya, ada apa sih isi dunia? Ada tambangnya, ada emasnya, ada nikelnya. Lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan sholat subuhnya pak? Kita selalu remehkan itu karena nggak masuk di rekening. Coba beda langsung ditransfer 2 rakaat sebelum subuh langsung 1 juta. Wah subhanallah. Saya pernah coba di Pomala. Ada jamaah saya kaya raya di Pomala. Saya datang ceramah. Tiap hari Jumat dia bagi per orang sarung yang datang sholat di masjidnya, ikut kajian sampai syuruk. Lalu saya datang, uang 2.000-nya harus uang 2.000 baru. Ada uang 5.000 untuk ibu-ibu, 5.000-nya 5.000 baru, 10.000 baru. Dia bagi-bagi dengan sarung. Full masjid Jumat. Besok Sabtunya hilang jamaah. Kenapa? Uang pak. Tapi Allah tidak mengecilkan akhirat hanya dengan langsung ditunjukkan begitu, tidak. Allah simpan di akhirat. Allah jadikan dia ketenangan, Allah jadikan dia sakinah, Allah jadikan lebih baik dari dunia dan seisinya itu ketenangan, enak tidurnya, makannya enak. Anda kira kalau ada orang punya banyak uang, triliunan uangnya, Anda kira dia enak tidurnya? Belum tentu pak. Demi Allah, di pesawat saya kebetulan diberikan panitia waktu itu bisnis kelas, duduk samping saya, ditawari makan tidak mau, ditawari minum tidak mau, saya makan, ini dapat minuman makan, dapat jus makan. Masa kita umroh ini kawe, umroh 9 jam tidak ada yang makan, air putih tidak minum, air putih aja mbak, air putih. Kulihat dia buka tasnya ada obat minum. Setelah itu dia makan apa? Kue-kue sedikit. Terus saya penasaran sambil sampingku pas, kalau bisnis itu kan berduaan sedikit saja. Saya bilang, pak kenapa dari tadi nggak mau makan? Dia bilang, Ustaz, dulu saya waktu seperti Ustaz, saya cari uang, semua saya bisa makan, tapi uangnya belum ada. Sekarang Ustaz, di saat saya seperti ini sekarang, uang saya banyak, tapi semua tidak boleh dimakan. Saya ada asam urat, saya hipertensi, saya sudah pakai cincin. Saya dalam hati bilang, Masya Allah, andai waktu bisa diputar Ustaz, kata pengusaha ini, andai waktu bisa diputar Ustaz, saya akan pilih untuk banyak sholat, untuk banyak menghaji. Makanya sekarang Ustaz, tiap bulan saya umroh, tiap bulan pak. Saya titip sama anak-anak itu karena dia bilang, anak-anak saya sudah nih bapak nikmati hidup. Dia bilang bapaknya, saya nikmati hidup kalau saya pergi umroh. Saya mau pergi umroh tiap bulan. Tiap bulan dia pergi umroh. Dia mau nikmati uangnya, tapi dia sudah tidak bisa nikmati dunianya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kecil sekali dunia ini. Bahkan kalau disandingkan dengan lautan tidak ada apa-apanya. Nabi pernah bilang begini, kalau Anda mau tahu dunia, masukkan jari-jari kamu di laut. Bapak tahu Pantai Bosowa? Kapan-kapan Anda ke sana pak. Terus masukkan laut. Ini mengamalkan hadis dan ini sunnah. Kata para ulama, kalau mau tahu dan mau mengamalkan hadis, setiap dapat hadis itu coba praktekkan. Contoh, kata Nabi SAW, kalau kalian mau tahu dunia kalian, seperti seorang yang memasukkan jari-jarinya ke lautan. Laut ya, bukan sungai, bukan danau, bukan waduk, laut. Lalu kemudian angkatlah jari-jari itu. Maka besok kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, jangan ke tempat yang ke laut, masuk di tengah-tengah. Ini biasa Pak Kurni pergi berenang di laut. Langsung masukkan itu jari-jari. Setelah masukkan, tahan. Kata Nabi SAW, lalu setelah itu angkatlah jari-jarimu. Angkatlah jari-jari. Kata Nabi SAW, yang menetes dari setiap jari-jari itu, itulah dunia di sisi Allah dibandingkan akhirat yang luasnya lautan. Kecil sekali, tetes-tetes dari jari pak. Ini hadisnya sahih, Anda boleh cek di Google. Dunia seperti jari-jari yang dimasukkan ke dalam laut. Coba. Hadis sahih yang bilang bukan saya pak, Rasulullah SAW. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mulailah untuk mengurangi rasa ingin tahu kita tentang masalah orang.
Mulailah kurangi rasa ingin tahu kita tentang keluarganya orang, rasa ingin tahu kita tentang aibnya orang, tentang dosanya dosanya. Habis waktu Bapak Ibu sekalian. Mulailah mengurangi hal-hal yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah bersumpah, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Saya tidak melarang, Pak, ada kesenangan manusiawi. Ada yang suka golf, ada yang suka pedal, ada yang suka bola. Silahkan, selama Anda niatkan untuk olahraga, silahkan, dan tidak ada dosa di sana. Anda bisa jaga mata, Anda tidak ada perselingkuhan di sana. Hati-hati. Selama itu olahraga, sah-sah saja. Anda mau ngopi di warkop, di kafe, silahkan, selama tidak ada dosa. Itu kesenangan dunia yang kata Nabi, sa'atan fasa'ah. Nabi pernah bilang sama sahabatnya, jangan jauh terlalu serius, ini cuma dunia. Sa'atan fasa'ah. Sesekalilah ngobrol, sesekalilah bercanda. Jangan dari pagi habis subuh sampai maghrib baca Quran terus. Itu juga salah Bapak Ibu sekalian. Nabi tidak pernah melakukan itu dalam hidupnya. Maka kata Nabi pada sahabatnya, sa'atan fasa'ah. Sesekalilah. Jangan karena terlalu ngejar akhirat juga. Kadang-kadang saya kesel juga dengan orang terlalu soleh juga, merasa soleh, dan akhirnya di kalangan orang-orang di sekitarnya dianggap dia tidak bisa bergaul, dia tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa dinasehati karena sudah merasa pegang kunci surga. Naudzubillah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di penghujung tahun 2025 ini, dengan tema waktu, dengan apa yang kami sudah sampaikan, kita bisa bermuhasabah diri, mengevaluasi. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Selama nafas masih ada di dalam badan, maka itu adalah kesempatan yang Allah berikan, sampai kemudian Allah pisahkan antara ruh yang ada di dalam badan kita dengan badan kita. Berapa banyak teman kita yang sudah wafat, berapa banyak keluarga kita yang sudah wafat. Itu menjadi bukti tentang seriusnya pembekalan kita di dunia untuk akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah di dunia kata Nabi, berbekallah di dunia kata Allah kepada Nabi kita, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalmu di dunia adalah ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurul barur rahim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada ayat yang dalam surah Al-Insyirah, saya yakin banyak yang hafal. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Setelah itu Allah bilang apa? Fa inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitanmu ada kemudahan. Sulit bangun subuh, Pak, tapi kalau dipaksa pasti bisa. 2 rakaat sebelum subuh sulit Ustaz. Apalagi subuh sekarang jam 4:20 azan nih. Susah bangun Ustaz. Kalau Anda yakin ada akhirat, Anda yakin ada pahala lebih baik dari dunia sisi, pasti Anda kejar. Karena orang yang malas-malas bangun subuh, karena dia tidak tahu manfaat subuh hari. Dia tidak tahu banyak malaikat di subuh yang mendoakan. Dia tidak tahu subuh lebih baik, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan seisinya kata Nabi, apalagi salat subuhnya. Dia tidak tahu manfaat tahajud. Nanti yang sudah salat subuh upgrade ke tahajud. Mulai dari 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu mau dulu setengah jam sebelum subuh bangun, supaya tidak salah-salah tidurnya. Sekalian bangun, mandi. Nabi SAW paling banyak mandinya sebelum subuh. Sawa'an, baik dalam keadaan beliau berhubungan dengan istrinya maupun dalam keadaan beliau tidak berhubungan, beliau paling sering mandi di saat subuh hari. Dan itu saya pernah diskusi dengan seorang dokter, dia katakan itu waktu paling sehat untuk mandi Ustaz. Kita salah, justru kalau kita mandi biasa jam berapa? Jam 7, jam 6 mau pergi kantor. Boleh diteliti secara ilmiah. Kalau ada dokter di sini kita bisa diskusi secara ilmiah. Saya pernah diskusi dengan seorang dokter, dia katakan waktu paling bagus untuk mandi Ustaz kira-kira setengah jam, 1 jam sebelum subuh. Allahu Akbar. Tidak ada sunnahnya Nabi yang salah. Allah memang ciptakan Nabi kita Muhammad untuk jadi teladan. Maka Nabi pernah bilang, saya ini manusia biasa seperti kalian. Saya mandi, saya makan, saya ke pasar. Kata Nabi SAW, saya berdagang, saya mengembala kambing, ana ra'il ghanam, kata Nabi. Maka apa yang dilakukan Nabi, semua pasti ada benefitnya.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, mulailah tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Waktu kita singkat. Saya baru kehilangan salah satu murid, salah satu sahabat, salah satu orang dekat saya, salah satu orang yang saya kawal hijrahnya, namanya Dr. Abdul Aziz, spesialis urologi, wakil direktur rumah sakit Unhas, praktek di Siloam, praktek di Unhas, praktek di konsultan, ketua ID Makassar. Usianya berapa meninggal, Pak? 48 tahun. Umroh pertama bersama saya dan seluruh anak-anaknya itu tahun 2019, kita mengawal hijrah awal pertama kali beliau. Belum jadi ketua ID, belum jadi wakil rumah sakit, wakil direktur, belum. Tapi kalau Allah mau panggil, Allah panggil. Meninggalnya setelah ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, Madinah, lalu kemudian ke Mekah. Beliau meninggal setelah trip, Pak. Dan Masya Allahnya, meninggalnya sesuai dengan kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Setelah sholat subuh, beliau tidak pulang ke rumah sampai matahari terbit, mengamalkan hadis Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia berzikir, mengaji sampai terbit matahari, lalu dia sholat sunnah isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajja au umrah tamma. Baginya pahala haji dan umrah sempurna. Itu sering dia amalkan. Di mana, Pak? Di masjidnya di Istiqamah. Masjid yang Masya Allah beliau inisiasi di Citraland Celebes di Goa. Tidak ada masjid saat itu. Dia pergi menghadap, dia pergi ajak orang untuk bersedekah, dia pergi ajak orang untuk bangun masjid, sampai terbangunlah masjid itu. Saya termasuk orang yang awal-awal dibangun masjid itu, saya mengisi di sana atas peranannya Dr. Abdul Aziz rahimahullah. Menariknya begini, Pak. Ketika dia meninggal, kemarinnya dia umroh. Setelah umroh dia sholat subuh. Setelah dia sholat subuh dia zikir. Ketika dia setelah zikir, dia merasa sesak nafasnya. Dia pulang sama istrinya. Ini yang ceritakan istrinya. Dia merasa sakit perut. Setelah itu tidak lama dia sesak, dibawa ke rumah sakit. Tidak lama harus pakai inkubasi, bantu pernapasan. Setelah itu dia meninggal. Prosesnya sangat cepat. Subhanallah, diniatkan dikuburkan, karena meninggalnya sore, diniatkan dikuburkan, disolatkan solat isya, dikuburkan setelah isya. Tapi manusia sesuai dengan amalannya. Tiba-tiba ada surat yang belum selesai, Pak. Maka pemerintah di Mekah bilang, ini jasad ini, jenazah ini tidak bisa kita solatkan di isya, maka kita solatkan di subuh besok. Karena dia, Dr. Aziz ini sangat suka waktu subuh. Bahkan dia tidak pergi dari tempatnya di saat sholat subuh, kecuali dia zikir, dia ikut kajian sampai terbit matahari. Dan dia disolatkan jenazahnya ketika sholat subuh. Di mana? Di Mekah. Yang dari dulu dia bilang, kalau saya mau mati di Madinah atau di Mekah. Dan Allah takdirkan mati di Mekah, wafat di Mekah. Dan ada yang paling menarik, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyatanya saya. Tanpa sepengetahuan Dr. Aziz, ketika saya datang malam itu di rumahnya, ketika saya tahu dia wafat, saya datang di rumahnya, ketemu bapaknya. Karena waktu meninggal ibunya, saya ikut ke Sengkang, kuburkan wafat jasad ibunya. Apa kata bapaknya? Sambil menangis, dia tatap mata saya. Lalu dia katakan, pakai bahasa Bugis. Dia bilang, masih muda kasih anakku Ustaz. Masih muda anak saya Ustaz, 48 tahun. Saya 78, sudah meninggal juga istri saya. Kenapa bukan saya yang dicabut nyawa saya oleh Allah? Catat baik-baik, Pak, kata-kata ini. Ini menjadi inspirasi saya luar biasa. Dia katakan, seorang ayah yang kehilangan anaknya, lagi ketua ID Makassar, Ikatan Dokter Indonesia di Makassar, wakil direktur rumah sakit Unhas, pemasukannya Masya Allah, prakteknya di mana-mana, spesialis konsultan, sudah konsultan urologi. Tidak banyak yang menguasai ini. Dia meninggal di saat puncak-puncak karirnya, di saat semua yang dia punya untuk dunia dia tinggalkan, karena dia lebih cinta pada Allah. Apa yang terjadi, Pak? Ayahnya mengatakan satu statement yang luar biasa. Kita pelajari, kita jadikan momentum muhasabah di khutbah Jumat ini. Kata ayahnya, kenapa bukan saya Ustaz? Saya 78, sudah meninggal istri saya. Kenapa ke si anakku 48, masih banyak karirnya, masih banyak tanggung jawabnya. Saya tidak bisa bicara, Pak. Saya cuma tatap wajah ayahnya Dr. Aziz, lalu saya peluk. Sabar Ki, Pak. Begitu memang ajal.
bukan kita yang atur. Kalau ridho ki ini, dia ridho ki Allah. Insya Allah Dr. Aziz termasuk orang yang husnul khatimah, saya katakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di penghujung khutbah ini kita berdoa pada Allah, semoga yang kita sampaikan hari ini jadi nasihat terbaik untuk yang berceramah dan untuk yang mendengarkan ceramah. Jadi nasihat terbaik untuk semua kita yang hadir hari ini. Jangan diremehkan, karena bisa saja malam ini terjadi sama kita, besok pagi terjadi sama kita. Ajal itu nomor cabut, bukan nomor urut. Ajal itu nomor cabut, bukan nomor urut. Kita tidak punya nomor urut untuk ajal kita. Itu nomor cabut Allah. Terserah yang mana Allah mau cabut. Tidak ada jaminan yang tua lebih dulu dari yang muda. Bahkan yang muda pun bisa dicabut nyawanya oleh Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatahu, ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhiyal hajat. Ya Allah, banyak sekali dosa-dosa kami ya Allah dalam kehidupan kami ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, kami akan termasuk hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang mudah menghafal Al-Quran. Mudahkan lisan anak-anak kami dalam menghafalkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang jauh dari dosa dan maksiat. Ya Allah, jaga istri kami, jaga suami kami, jaga keturunan kami, jaga keluarga besar kami ya Allah. Jaga kami semua dari keburukan, jaga kami semua dari maksiat, jaga kami semua dari godaan syaitan, jaga kami semua dari tipu daya dunia ini ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, dekatkan kami dengan yang halal. Izinkan kami ya Allah menikmati rezeki-Mu yang halal. Engkau maha kaya ya Allah. Engkau berkuasa mengayakan kami dengan yang halal tanpa ada sedikit pun yang haram. Jangan biarkan ada satu pun ya Allah rezeki yang kami terima dari sumber yang haram. Allahumma kfina bihalalik bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Rahman, di penghujung doa kami minta kepadamu ya Allah agar Kau menolong saudara-saudara kami di Sumatera ya Allah, di Aceh Tamiang, di Padang, di Sumatera Barat, di Medan, dan di seluruh tempat yang ada di Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman dari musibah dan bencana ya Allah. Jauhkan kami dan keluarga kami dan kota kami dan negeri kami dan negeri kaum muslimin dari musibah dan bencana ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Palestina, tolong saudara-saudara kami di Gaza, tolong saudara-saudara kami di Sudan, tolong saudara-saudara kami di Yaman, tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru bumi-Mu ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Jadikan amal soleh kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan sayangi kedua orang tua kami sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.